Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi biologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ingin mewawancarai Ibu Sri sebagai pemilik budidaya tanaman kakao. Sebelumnya perkenalkan Ibu, saya Kusnul Adinda Arisanti dari kelompok 5, yang dimana judul kami terkait budidaya konservasi tanaman kakao. Ingin mewawancarai Ibu. Pertanyaan pertama yaitu, sudah berapa lama Ibu membudidayakan tanaman kakao ini? Kami menanam kakao ini dari mulai tahun 2013 atau 2014 ya, berarti sekitar 14 tahun membudidayakan kakao. Baik, pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara Ibu melakukan pembibitan tanaman kakao? Pada awalnya kami membibitkan sendiri dari kakao waktu pertama buah masih satu pohon, itu buah yang ada di batang. Buah yang di batang kita ambil yang sudah tua, lalu kita potong tengahnya, kanan kiri dibuang, tengahnya itulah yang kami bibitkan, kemudian kami bibitkan, itulah yang kami tanamkan. Baik, pertanyaan ketiga yaitu apa yang mendorong Ibu untuk memilih budidaya kakao sebagai mata pencaharian? Yang pertama yang mendorong itu karena kami punya lahan, kan gitu ya. Karena kalau nggak ada lahan juga mau ditanam di mana ya kan? Lahan ini sendiri bisa ditanami kakao ini, perawatannya nggak begitu banyak ya. Ketika ditanam, kemudian kita hanya tinggal nunggu buah. Jadi yang pertama itu karena punya lahan. Yang kedua, karena harga kakao ini relatif tinggi dibandingkan harga padi yang hanya nilainya 5 ribuan, 6 ribuan per kilo. Nah, kalau kakao ini bisa mencapai bahkan pernah 100 ribu per kilo. Jadi memang harga kakao ini relatif tinggi, tapi nggak selalu tetap, tidak stabil dia. Kadang-kadang harga 25 ribu, 30, pernah juga sih 15, 20, tapi kayaknya stabilnya sekitar 25-30 ribu. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana harga jual kakao per 1 kilogramnya, Bu? Itu tadi yang saya sampaikan, harganya tidak stabil. Kalau pas kadang, karena coklat ini kan ada tracknya, track itu artinya kayak hari ini kalian datang yang sudah kami tanam ini tidak berbuah, itulah namanya track kan. Jadi sedang tidak berbuah itu kan butuh pemangkasan supaya berbuah kembali. Nah, seperti ini harganya bisa sampai 80-100 ribu per kilonya. Tapi kalau dia lagi banyak buah gitu, kemudian mungkin panen di daerah-daerah lain, itu harganya sekitar 30-25 ribu begitu lah ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, di mana biasanya Ibu menjual hasil panen kakao tersebut? Karena kami nggak tahu di mana pabrik kakao atau pabrik coklat itu, biasanya ada agen-agen itu yang datang menanyakan. Ya, agennya cukup banyak ya. Jadi bisa nanti yang dari Pantai Labu juga ada, dari Hamparan Perak juga ada. Disitulah kita bersaing harga agen-agen tadi, mana harga tertinggi lah kita jual. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah masyarakat di sekitar Desa Cinta Damai sudah mengetahui budidaya tanaman kakao tersebut? Kalau secara umum, karena masyarakat di sini juga petani, sebenarnya sudah tahu, tapi karena memang berkaitan dengan lahan, termasuk petani di daerah saya ini petani miskin, di mana petani miskin itu lahannya hanya untuk tempat tinggal dan lahan produksi itu sawah hanya untuk makan. Jadi tidak banyak orang yang membudidayakan karena faktor lahannya, walaupun mereka tahu gitu. Paling dia hanya bisa menanam 1-2 pohon di depan rumah atau di samping rumah, tidak seperti kami yang sudah ada kebunnya begitu. Baik, pertanyaan terakhir, apa saja tantangan terbesar yang pernah Ibu hadapin dalam budidaya tanaman kakao? Tantangan terbesarnya hamanya itu adalah ketika sudah berbuah itu tupai. Tupai ini sangat ganas. Tupai di daerah kami ini sangat ganas, mungkin karena faktor di daerah kami ini tidak banyak yang menanam kakao akibat lahan tadi ya. Jadi tupai itu tadi cepat sekali, belum lagi masak dia sudah datang, sudah makan gitu. Jadi memang hama pengganggu itu seperti tupai.
Nah, kalau hama-hama lainnya seperti daun, kutu, ya adalah kutu buah itu ada, tapi memang masih mudah diatasi dengan pestisida. Nah, kemudian hama yang kedua ini karena memang harganya relatif tinggi, jadi kemudian masih banyak masyarakat yang tidak membudidayakan akibat lahan tidak ada. Tapi mereka tahu bahwa harga kakao ini tinggi, maka hama lainnya adalah manusia, yaitu pencuri. Jadi pencuri ini tadi ya tahu itu harga tinggi, duluan lah kita. Karena sampai sekarang saya belum bisa memagari kebun yang cukup luas untuk saya, apalagi sekarang suami saya sudah tidak ada gitu ya. Jadi hama yang agak sulit diatasi yaitu tadi tupai dengan manusia ya, karena mungkin mereka lebih lihai, malam berani juga ngambil mungkin kan gitu, sehingga itu. Tapi kalau hama dari binatang hanya untuk saat ini tupai lah ya, apalagi kalau sudah berbuah sebenarnya gampang, hanya tinggal pemangkasan, pemupukan, sudah berbuah kembali. Tapi yaitu tupai ini pagi-pagi itu mereka udah datang, masih hijau pun belum bisa dipanen mereka sudah bisa makan gitu. Baik, terima kasih Ibu karena sudah menyempatkan waktu untuk kami wawancarain. Berikut tadi adalah hasil dari wawancara Ibu Sri, pemilik tanaman kakao ini. Saya akhirin dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.